ante tanah kaili nalentora banua sampai suburoa nalentora ya ku ante tanah kaili nalentora banua sampai suburoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan keanekaragaman di daerah saya sendiri, yaitu budaya Sintufu masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Budaya Sintufu masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia yang bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Masyarakat Kaili merupakan kelompok etnik terbesar di Sulawesi Tengah yang saat ini mendiami beberapa wilayah di Kota Palu, khususnya di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong yaitu kabupaten saya sendiri, dan sebagian di wilayah pesisir Poso. Di Sulawesi Tengah, orang Kaili menggunakan bahasa daerah yaitu dengan beragam dialognya. Kebudayaan Kaili berdasarkan sejarahnya, perkembangannya merupakan kebudayaan yang khas disebabkan oleh faktor akulturasi dan asimilasi dengan etnik lainnya. Sejak masa kerajaan beberapa etnik yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, diantaranya Bugis, Makassar, Mandar, Banjar, Minangkabau, Jawa, Minahasa, Arab, India, Cina, dan 12 etnik penduduk asal yaitu Kaili, Kulawi, Pamona, Mori, Tomini, Bungku, Toli-Toli, Buol, Banggai, Balantak, Lore, dan Saluan. Kebudayaan yang paling banyak membawa pengaruh terhadap kebudayaan Kaili adalah Bugis, Makassar, dan Mandar. Nah, proses akulturasi dan asimilasi dalam kebudayaan Kaili dilatar belakangi oleh karakteristik orang Kaili yang bersifat terbuka terhadap etnik lainnya yang masuk ke wilayah Sulawesi Tengah. Salah satu kebudayaan khas masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah adalah Sintufu yang disinyalir sudah ada sejak masa Tomalanggai dan berkembang sejak masa kerajaan atau kemagauan Kaili di Sulawesi Tengah pada abad ke-15. Nah, salah satu karakteristik masyarakat Kaili yaitu sifat keterbukaan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Orang Kaili memiliki sifat gotong royong, kepribadian, dan keterbukaan sehingga dapat menerima siapa saja dari luar yang ingin melebur bersama. Masyarakat Kaili kemudian mengkonstruksi peristiwa-peristiwa bermakna tersebut dalam kehidupan bersama. Nah, budaya tersebut disebut sebagai konsep Sintufu atau budaya Sintufu. Sintufu di sini sendiri adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Kaili menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, dalam masyarakat Kaili sendiri, Sintufu diartikan sebagai berikut. Yang pertama itu, Sintufu sebagai pemersatu perbedaan. Masyarakat Kaili memiliki hukum adat aturan wada yang sangat teratur pembagian sistemnya dan sangat terorganisir yang masing-masing memiliki tugas sehingga tidak bisa saling mencampuri. Orang Kaili juga memiliki adat yang disebut bulunggo. Nah, bulunggo yaitu perempuan sebagai pemegang adat.
Orang Kaili malu besar jika perempuan melakukan kesalahan. Penghargaan orang Kaili terhadap perempuan demikian besar. Sebagai contoh, dalam masyarakat Kaili dikenal adanya polisi nuada atau bendahara adat yang dipegang oleh perempuan. Contoh lainnya yaitu penghargaan orang Kaili terhadap perempuan dapat dilihat dari bentuk rumah adat Kaili yang memiliki dua tangga, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Maknanya adalah bahwa orang Kaili sangat menyayangi perempuan, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai tangganya masing-masing untuk dinaiki dan dilewati pada saat turun. Jika tangga yang dinaiki adalah sebelah kiri, maka tangga yang dilewati untuk turun juga di sebelah kiri, begitupun sebaliknya. Yang kedua yaitu Sintufu sebagai budaya gotong royong dalam masyarakat, antara lain yaitu di kabupaten saya sendiri, yaitu Kabupaten Parigi Motong, yang memiliki sinonim atau persamaan yaitu Pakasongu. Nah, Pakasongu merupakan kata dasar songu yang mengandung makna yaitu kegotong royongan, persatuan dalam satu ikatan, atau Pakasongu dapat diartikan yaitu persatuan yang sudah mengikat sehingga memiliki konsekuensi normatif. Sintufu atau Pakasongu yang bermakna meningkat memiliki kedudukan sebagai dasar pelaku bagi masyarakat Kaili yang dituangkan dalam hukum adat. Sintufu juga memiliki prinsip-prinsip gotong royong dalam masyarakat Kaili yang dipahami sebagai aktivitas masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah atau libu untuk menyelesaikan pabrik secara bersama-sama demi kepentingan bersama. Nah, nilai-nilai yang dimaksud yaitu nilai kekeluargaan dan persatuan pada prinsip Nosarara Nosabatutu, nilai keterbukaan dan kekeluargaan dalam Ada Nosibalai, serta nilai musyawarah dan tanggung jawab atau Libun Todea. Adapun nilai-nilai yang pertama yaitu nilai Nosarara Nosabatutu atau prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Artinya di sini dalam wadah tali kasih, konsep tentang kebersamaan dalam masyarakat Kaili pada awalnya dimaknai sebagai hubungan kekeluargaan berdasarkan ikatan satu darah atau Nosarara, sebuah pemahaman bahwa mereka bersaudara dikarenakan memiliki ikatan secara geologis. Hubungan kekeluargaan tersebut disatukan dalam satu wadah yang disebut Botu, sehingga melahirkan konsep Nosabatutu. Yang kedua yaitu Nosibalai atau prinsip keterbukaan. Salah satu bentuk keterbukaan masyarakat Kaili ditunjukkan dalam tradisi kawin mawin antar etnik yang disebut Ada Nosibalai. Tradisi kawin mawin ini antar etnis tersebut awalnya dilakukan oleh raja-raja terdahulu. Tradisi ini masih berlaku sampai sekarang, baik lingkungan masyarakat, keturunan raja maupun masyarakat biasa. Melalui Ada Nosibalai, masyarakat Kaili ingin menunjukkan sikap keterbukaannya dalam menjalin hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Nah, yang ketiga yaitu Libun Todea atau prinsip musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat salah satu bentuk kearifan masyarakat Kaili dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara kekeluargaan untuk mencapai kemufakatan. Musyawarah di sini lazimnya dilaksanakan oleh banyak orang sehingga disebut Libun Todea. Orang Kaili dikenal memiliki prinsip yang sangat kuat dalam mempertahankan kebenaran, tetapi sekaligus mempunyai sikap mudah berdamai dengan orang lain. Sikap mudah berdamai ini artinya bahwa orang Kaili menempatkan musyawarah mufakat sebagai cara dalam mengatasi persoalan.
Sebab jika sudah terjadi kemufakatan, maka orang Kaili akan menerima dan bertanggung jawab atas hasil kemufakatan tersebut. Atau prinsip harmoni. Prinsip kebersamaan dalam konsep Shintofu masyarakat Kaili direalisasikan dalam sistem atau pola yang disebut Tonda Talushi. Tonda artinya tungku, Talushi artinya 3 penyangga. Tonda Talushi merupakan kearifan lokal masyarakat Kaili dalam mewujudkan harmonisasi sebagai suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik. Tonda Talushi dalam konteks kebersamaan masyarakat Kaili merupakan sistem nilai yang dibangun atas dasar konsep Shintofu untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai yang mendasari Tonda Talushi adalah kekeluargaan, musyawarah, kerjasama, dan harmoni. Tonda Talushi adalah filosofi masyarakat Kaili yang menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan. Tonda Talushi artinya penyangga atau tungku kehidupan masyarakat Kaili. Prinsip-prinsip kebersamaan dalam falsafah Tonda Talushi meliputi 3 pilar. Kehidupan masyarakat Kaili yang dilandasi nilai-nilai kebaikan, yaitu yang pertama Matufu Mosipeli, artinya baku lihat. Yang kedua Matufu Moseipe, artinya baku dengar. Yang ketiga Matufu Mosimpotofe, artinya baku sayang. Tonda Talushi menggambarkan 3 tungku penyangga kehidupan dalam masyarakat Kaili atau Rumparampasi. Konsep Tonda Talushi dalam perkembangannya dimaknai sebagai hubungan kerjasama dalam masyarakat antara pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama sebagai representasi dalam harmonisasi hubungan manusia dengan alam semesta, sesama manusia, dan Tuhan. Tonda Talushi merupakan pendekatan untuk mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat Kaili melalui 3 pilar tersebut agar masyarakat senantiasa merasa tentram dan nyaman hidup di tanah Kaili. Nah, Tonda Talushi merupakan warisan pranata sosial yang dibangun dalam leluhur sejak ratusan tahun silam sebagai kearifan Tu Kaili. Tonda Talushi sebagai 3 pilar penyangga kehidupan dalam masyarakat Kaili. Sekarang ini pendekatannya menggunakan beberapa unsur, yaitu yang pertama Tonda atau tungku yang pertama melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Yang kedua Tonda tungku melibatkan tokoh adat. Yang ketiga melibatkan tokoh agama. Pola tersebut sangat efektif digunakan dalam menangkal atau melakukan deteksi pada lingkungan terkecil dalam masyarakat, yaitu RT, RW, dan kelurahan sebagai tindakan preventif dan preventif dalam mengenal orang-orang di lingkungan tersebut. Dengan mengenali nama dan domisili warga masing-masing diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketentraman warga masyarakat serta menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kaili dalam prinsip Nosarara Nosabatutu ada Nosibalai Libuntodea dan Tonda Talushi, menggambarkan bahwa masyarakat Kaili adalah masyarakat yang memiliki karakter kuat dan menjalin hubungan kebersamaan dan kerjasama dengan orang lain. Nilai-nilai dasar yang dibangun dalam kebersamaan masyarakat Kaili dalam perjalanan sejarahnya kemudian dipahami oleh masyarakat Kaili sebagai komponen yang membentuk budaya persatuan atau gotong royong yang disebut Shintofu. Kebersamaan atau persatuan masyarakat Kaili yang dilandasi oleh nilai-nilai harmoni, kekeluargaan, semangat berbagi, solidaritas, musyawarah mufakat,
tanggung jawab, dan keterbukaan. Nilai-nilai keutamaan tersebut menjadi nilai dasar dalam memahami budaya Sintufu sebagai prinsip persatuan dalam masyarakat Kaili. Sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup bersama. Musyawarah mufakat di sini dalam masyarakat Kaili biasanya dilakukan di sebuah tempat pertemuan yang disebut baruga atau bantaya. Nah, itu tadi merupakan bentuk kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu provinsi saya sendiri, yang secara turun-temurun masih kami laksanakan sampai saat ini. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai budaya di daerah saya sendiri, yaitu Sulawesi Tengah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.